Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tentunya yang kita hormati para guru kita, Pak Imam kita, dan kita hari ini yang Allah berikan keajaiban untuk bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Tentunya hanya kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan bertawakal. Dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari selalu kita membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang kita muliakan, untuk 10 menit atau lebih ke depan kita mengkaji terkait dengan hijrah karakter. Dalam Islam, sesudah selesai bulan haji Zulhijjah, kemudian memasuki bulan yang penuh berkah, Muharram, yaitu terkait dengan perubahan dalam kehidupan yang ditandai dengan semangat untuk berhijrah. Untuk kali ini, karena hijrah itu banyak dimensinya, banyak sisinya, maka kita akan mengkaji satu dari sisi hijrah, yaitu hijrah karakter. Dalam surah Al-Hasr ayat 9, Allah berfirman yang kaitannya dengan filosofi atau semangat hijrah yang dicontohkan oleh kaum Ansor dan Muhajirin yang dibina oleh Rasulullah selama 10 tahun. Kalau ada pemberdayaan hari ini, itu sudah puluhan tahun, kadang-kadang belum jelas hasilnya. Tapi Rasulullah 10 tahun di Madinah berhasil membina umat. Dan akhirnya karena keberhasilan dakwahnya sampai ke Indonesia. Sehingga Bapak dan Ibu, kita menikmati nikmat Islam disebabkan karena dakwah Rasulullah, para sahabat dan para penerusnya hingga sampai ke tanah air. Itu dibina oleh Rasulullah selama 10 tahun. Kalau hari ini ada pendekatan pemberdayaan yang namanya ABCD, Asset Based Community Development. Itu bertahun-tahun dimunculkan sejak puluhan tahun, tapi yang dibina juga belum menjadi masyarakat yang ideal. Tapi dalam Islam dicontohkan oleh Rasulullah 10 tahun berhasil. Dan ini yang sedang digali rahasianya. Kenapa 10 tahun kok bisa menjadikan sistem yang baik? Sistem sosial, sistem kenegaraan, dan perdagangan dan perekonomian di kota Madinah. Hari yang kita muliakan, Allah berfirman seperti surah yang kita sebutkan tadi, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, intinya adalah hidup ini penuh strategi. Kenapa Rasulullah hijrah itu di malam hari, tidak diperintahkan di siang hari, kemudian siap menghadang semua rintangan? Ternyata Rasulullah itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tapi Rasulullah juga manusia. Kalau Rasulullah insya Allah aman. Rasulullah mempunyai mukjizat, mendapatkan wahyu, jam berapa saja bisa hijrah. Tapi persoalan adalah umatnya. Umatnya tidak sama dengan Rasulullah. Rasulullah dapat mukjizat, kita tidak dapat, makanya penuh strategi. Sehingga malam diperintahkan untuk berhijrah agar hidup penuh strategi kehidupan. Jika Bapak dan Ibu yang ingin membuat sebuah komunitas generasi cinta Al-Quran, itu tidak bisa langsung, harus penuh strategi. Kita harus memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi untuk bisa orang cinta pada Al-Quran. Tidak bisa langsung.
Jadi inspirasinya dari peristiwa hijrah. Hari ini yang kita muliakan. Kemudian dari peristiwa hijrah tersebut, Rasulullah menanamkan 3 aset. Pertama, heart, itu hati. Hatinya diberikan iman. Makanya walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dalam tafsirnya adalah ma ma'nahu qultu ma'nahu tabawwa'ad dara wa ahlasul iman. Orang-orang yang hidup di kota Madinah dibina hatinya untuk beriman. Karena sudah beriman, dia berdampak kepada keterampilan aset selanjutnya, yaitu adalah aset terkait dengan head, yaitu pikiran, dan hand, yaitu tangan. Jadi ada 3 aset dalam hidup ini yang diberikan Allah. Pertama, hati, isinya iman dan takwa. Kemudian Allah berikan ilmu pengetahuan yang berpusat pada pikiran, dan hand, keterampilan fisik, dan juga keterampilan yang lainnya. Dari hal itu Rasulullah membina umatnya, yaitu Ansor. Ketika Muhajirin datang, maka apa skill atau karakter pertama? Yuhibbuna man hajaro ilaihim. Itu dampak dari iman. Jadi orang yang hidup di kota Madinah, di tanah Madinah, dan beriman. Maksudnya hidup ini harus beriman. Jangan sekedar menginjak bumi tapi tidak beriman. Makanya tafsirnya adalah berkaitan, yaitu tabawwa'ad dara wa ahlasul iman, mengikhlaskan hati untuk beriman. Seperti Bapak dan Ibu hari ini, kalau tidak beriman, saya yakin ngapain ke masjid? Kenapa kita ke masjid? Karena mengikhlaskan hati kita untuk beriman, dan hari ini melaksanakan hal yang terbaik, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yuhibbuna man hajara ilahim, artinya penduduk kota Madinah berhijrah dari sesuatu yang membenci, hijrah menjadi orang yang saling mencintai. Sesuatu kehidupan yang biasanya membuli, mencemooh, menjadi orang yang menghargai. Karena yuhibbuna man hajara ilaihim, disebabkan karena keterampilan hatinya. Heart, isinya iman. Kemudian head, pikirannya adalah bagaimana kita mampu menyayangi orang lain. Strategi untuk menyayangi orang lain. Hari ini kita muliakan. Dan cinta itu ada tandanya. Pertama, menjaga. Muhajirin dan Ansor saling menjaga, jangan tersinggung. Jadi bapaknya ibu, tandanya suami istri itu saling mencintai, dia menjaga. Menjaga betul hatinya, jangan sampai terlukai. Begitu kita datang hari ini, jangan sampai terlukai hati orang. Itu tandanya kita mencintai dan menghargai. Tanda selanjutnya bagi orang-orang yang saling mencintai, kaum Muhajirin dan Ansor, adalah mereka berbagi. Berbagi itu sesuatu yang kita dapatkan, orang lain apa merasakan. Dan indahnya berbagi. Karena apa? Saling mencintai. Kemudian tanda orang mencintai itu adalah tidak pernah marah. Walaupun potensi marahnya bisa. Karena beda. Seorang bapak yang ilmuwan, yang berilmu dan penuh ahli hikmah, apalagi sudah pulang haji, itu biasanya marahnya kurang. Tapi kalau pulang haji tambah marah, itu persoalan. Ini sudah haji, pulang dari Mekah, kok tiba di Indonesia langsung marah-marah. Ini kenapa? Karena boleh jadi hikmahnya belum banyak. Di Arafah kemarin lupa. Karena kan harus ke Arafah. Itu puncak kebijaksanaan. Begitu pulang ke Indonesia dari jamaah haji, itu marahnya hilang. Kenapa? Karena kasih sayang. Ustadz kalau lebih 10 menit mohon di calling ya. Ini Ustadz saya nih. Jangan lama-lama lebih kosnya. Hari yang kita muliakan. Kemudian orang-orang yang saling mencintai itu adalah di dalam hatinya menginginkan orang lain terjadinya kebaikan. Hari ini melihatnya kurang bagus ekonominya, doakan ya Allah, mudah-mudahan teman saya ini bagus ekonominya. Begitu lihat wajahnya, ya Allah sudah 50 tahun wajahnya masih cerah juga. Menginginkan kebaikan kepada orang yang ditemui itu tanda mencintai. Ya, saling melihat, mendoakan walaupun nggak diminta,
Ya Allah, mudah-mudahan anak-anaknya sehat selalu, kemudian dekat pada Allah, hari demi hari lebih dekat pada Allah, menginginkan kebaikan. Hadirin yang kita muliakan, itu yang pertama, hijrah karakter, yaitu dari membuli menjadi mencintai. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Tidak iri, tidak dengki, memilih damai dalam hati. Jadi Ansor dan Muhajirin itu berbeda kadang-kadang diperlakukan oleh baginda Rasulullah, dan tidak pernah iri dan dengki. Walaupun dalam hidup ini harus memilih. Pertama, kullu syai'in hikmatun. Setiap sesuatu kejadian pasti mempunyai hikmah. Datang tamu Muhajirin, kata Ansor, ini hikmah. Tetapi dalam hidup ini kadang-kadang nggak hikmah. Begitu melihat orang lain mendapatkan sesuatu, kullu nikmatin hasudun. Setiap yang engkau dapatkan nikmat, engkau mendapat prestasi, mendapat penghargaan, kadang-kadang orang lain ini iri dan dengki. Anak-anak kita kan begitu juga. Kita punya anak 4, yang satu kita perhatikan, yang satu mungkin karena pasti iri. Harus kita tanamkan. Sesungguhnya walaupun ayah beda memberikan perhatian, toh ayahmu tetap satu. Jadi kalau anak kita bertengkar, mangajole batangka, ayahnya cie jo ambo, ayahnya gini kok. Yang cie di kuliah dia dibelikan sepeda motor. Yang SMP belum dibelikan apa-apa. Akhirnya bertengkar. Berikanlah seperti Rasulullah. Ketika Muhajirin dan Ansor bertengkar, apa kata Rasulullah? Kenapa engkau masih bertengkar? Bukankah Allah telah memberikan di tengah-tengah engkau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya damai kembali. Hadirin yang kita muliakan, mudah-mudahan menjadi karakter kita yang kedua. Yang terakhir adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Hajirin dan Ansor itu mempunyai karakter itsar, mendahulukan kepentingan orang lain, walaupun kita juga butuh. Namanya empati, kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia lebih mendahulukan kaum Ansor, walaupun sama-sama membutuhkan kebutuhan yang sangat esensi dan dasar. Tapi karena untuk sebuah persahabatan, Rasulullah mampu memberikan didikan dan karakter orang-orang yang mampu mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Dan ini berat, sangat berat. Tak semua orang bisa melakukan. Tapi kalau kita mau melakukan, akan muncul namanya kolaborasi kerjasama. Ansor dan Muhajirin tidak saling membenci, tidak saling untuk mendahului, tetapi saling bekerja sama. Dengan tanda orang-orang yang bekerja sama itu adalah mereka saling tolong-menolong. Hajirin dan Ansor itu saling menolong. Kemudian meraih tujuan bersama, mendirikan kota Madinah yang luar biasa di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum Muhajirin dan Ansor, mereka mempunyai kesabaran dan keikhlasan, dampak dari iman. Sebagai sebuah kesimpulan adalah karakter hijrah. Ada 3 hal untuk bahasan kita hari ini. Pertama, saling mencintai. Kedua, tidak iri dan dengki. Dan yang terakhir adalah empati untuk meningkatkan kolaborasi bekerja sama. Sungguh panas cuaca darat, minuman segar berbahan kurma, beban tugas kadang terasa berat. Marilah kita bekerja sama. Kemudian beli bakwan di kota Birma, pergi ke sana naik kereta. Mari kawan bekerja sama agar tercapai cita-cita. Itulah yang bisa kami berikan dari Padang menuju Damasraya. Pasti lewat dan mampir ke Lubuk Selasih. Tiada ungkapan kata-kata, melainkan ungkapan ucapan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad
قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا